Nah, waktunya sih jalan, cuman kita nggak boleh apakah sudah boleh dimulai atau belum. Yang lain gimana ya? Belum juga, masih menunggu. Oh, yang lain juga masih menunggu. Kak Kita Reno, nunggu silakan arahan. dimulai ya. Oke. Baik, Bu siap, Umi, siap, Bu. silakan dimulai. Ya, siap, Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kegiatan kita hari ini akan melakukan praktik coaching ya kan. Kebetulan coaching hari ini bersama kelompok 4. Di kelompok 4 bersama saya sendiri Reno Susanto yang sebagai coach-nya dan satu teman saya, sahabat saya itu Bu Umi Herviani yang akan bersama satu kelompok sama saya. Adapun tema kita hari ini yaitu tentang eh, kurang antusiasnya dalam pembelajaran dan penurunan dalam belajar dan satu dari saya nanti juga adalah tema permasalahan anak yang nakal ketika saat belajar ya mungkin kita itu tema kita masih tentang berhubungan dengan pendidikan yaitu permasalahan anak ketika di dalam kelas ya kan mungkin kita mulai saja untuk kegiatan praktik coachingnya baik untuk kegiatan coachingnya mungkin akan dimulai dari saya sebagai coach yang Bu Umi nanti sebagai coachnya Bu ya. Baik, Iya, kita bisa mulai betul ya Bu sekali, Umi. Pak Reno. Kita bisa mulai dari Ya. sekarang ya Bu Umi. Oke, Baik, kita mulai Pak Reno ya. oke siap. Oke siap Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Reno. Boleh saya minta Waalaikumsalam, waktunya sebentar? Saya Waalaikumsalam mau Bu Umi. cerita tentang apa yang saya rasakan akhir ini di kelas Pak Reno. Oke, Waalaikumsalam Bu Umi. Ya boleh tentu Bu Umi. Kebetulan saat ini kan waktu saya ini agak senggang ya Bu Umi. Jadi kalau boleh tahu sih apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Bu Umi ceritakan kepada saya ini Bu Umi. Ya, baik Pak Reno, akhir-akhir ini saya itu merasa murid di kelas saya yang saya ajarkan itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Ada sekitar 50% anak-anak yang belum mengerjakan tugas dari saya. Jadi saya tuh bingung Pak Reno, anak-anak itu mulai menurun belajarnya, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Memang sih kita itu sebagai guru, kalau di sekolah kita berperan menjadi orang tua bagi anak-anak di sekolah kita. Jadi kita itu sebagai orang tua bagi murid di sekolah ya seharusnya memperhatikan ya anak-anak dengan kasih sayang, mengutamakan kasih sayang sangat sangat diperlukan antar siswa dan guru. Yaitu mereka kita saling menghormati, menghargai dan saling memiliki. Jika kasih sayang sudah terjalin saat menghadapi anak yang menjekelkan, sekalipun kita akan mencari tahu terlebih dahulu mengapa anak tersebut berulah, bukan menjustis anak nakal. Nah, sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu penyebab anak tersebut berbuat seperti itu. Itu Pak Reno. Oke, nah mungkin dari saya tangkap Ibu kan, mungkin apakah Bu Umi kan tadi Bu Umi kan penurunan anak belajar ya Bu Umi, jadi penurunan anak belajar atau seperti motivasi ya kan. Apakah Bu Umi sudah mengidentifikasi kan atau penyebab ya kan penyebab anak itu penurunan ya penurunan dalam belajarnya ya kan apakah Bu Umi juga sudah mencari tahu sih apa sih sebenarnya penyebab anak itu menurunnya tingkat belajar anak tersebut Bapak Ibu. Oke, kalau saya ingat kembali sih Pak Reno, yang menyebabkan anak-anak didik saya itu kurang antusias adalah mungkin pembelajaran yang saya berikan sedikit membosankan, kaku, mungkin saya terlalu dominan untuk berbicara, dan saya itu kurang memberi kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran. Menjadi guru itu sebenarnya tidak mudah ya Pak Reno, Eh, tidak mudah yang kita bayangkan karena guru itu dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengelola kelas agar kegiatan pembelajaran kita itu tidak monoton. Nah, pembelajaran yang monoton itu memiliki dampak yang tidak baik juga ya untuk anak perkembangan belajar siswa karena jika siswa itu sudah merasa bosan
atau tidak tertarik lagi dengan pembelajaran yang akan membuat mereka tuh malas, Pak Reno. Nah, ketika rasa bosan dan malas itu sudah mempengaruhi proses belajar mengajar. Ada beberapa hal yang dilakukan siswa, misalnya anak itu ngobrol dengan teman sebangkunya, seolah-olah itu sedang mencatat hal yang penting disampaikan pendidik. Padahal kenyataannya itu tidak. Mereka tuh berbicara dengan temannya. Jadi kita tuh sebagai guru, Pak Reno, kita harus mengenali setiap kondisi peserta didik kita. Karena setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya Pak Reno. Nah, jika kita tidak tertarik pada pembelajaran yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kita itu yang monoton. Jadi anak tuh sebenarnya bosan kalau kita saja yang aktif. Jadi agar terhindar dari pembelajaran yang monoton, kita sebagai guru itu harus memiliki rencana tersendiri sebelum berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Yang harus diperhatikan juga agar pembelajaran kita tidak monoton itu mungkin di awal itu kita mengkondisikan dulu ya Pak Reno, kita menggunakan metode belajar tepat, terus pemilihan media belajar yang cocok untuk materi yang akan kita ajarkan. Saat pembelajaran berlangsung, mungkin kita adakan kegiatan yang menyenangkan, mungkin seperti tepuk-tepukan, tebak-tebakan, dan permainan yang lainnya kali Pak Reno ya. Terus kita memberikan motivasi dan penghargaan pada setiap murid agar terjadi harmonis antara guru dan siswa, Pak Reno. Baik Bu Umi, sangat menarik sekali ya tadi pembicaraan Bu Umi tentang hal ini, bahwa mungkin boleh saya tanya kembali ulang ya Bu Umi. Ini bahwa Bu Umi tadi bilang yang adanya kita tanya adalah pengkondisian kelas ya kan. Oke. Kira-kira menurut Bu Umi ya kan, apa sih yang membuat murid itu antusias sekali dalam belajar menurut Bu Umi sendiri itu? Karena kan Bu Umi bilang anak ini kan tadi butuh antusias ketika dalam pembelajaran, kurang antusias ya kan. Menurut Bu Umi itu apa sih ya kan yang membuat murid itu bisa antusias dalam pembelajaran menurut Bu Umi? Kalau menurut saya ya Pak Reno, anak-anak didik saya itu sebenarnya menginginkan pembelajaran yang seru sepertinya. Maklum anak dia menginginkan pembelajaran yang seru, gembira, menyenangkan, yang tidak membosankan. Nah, mungkin dengan awal pembelajaran yang berkesan itu akan mempengaruhi proses pembelajaran selanjutnya. Jika misalnya awal pembelajaran itu menarik, memikat, mungkin anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran itu senang, Pak Reno. Nah, seharusnya juga kita awali kegiatan pembelajaran itu dengan memberikan sapaan kepada anak yang hangat kepada anak kita. Misalnya, gini, anak-anak senang bertemu kalian hari ini. Kalian adalah anak bapak, ibu yang hebat gitu. Biar anak-anak tuh mungkin senang ya di awal kita menyapa seperti itu. Jadi anak jadi senang, tidak tegang gitu. Mungkin dengan sapaan hangat dan wajah kita yang ceria dan cerah itu memberikan energi positif kepada anak didik kita. Yang anak didik saya ya. Terus jadi anak saya itu mungkin semangat. Kita juga dapat bayangkan ya Pak jika seorang guru gitu ketika memulai pembelajaran dengan raut yang muka yang masam gitu ya, tidak Iya senyum, pasti, ya kalau pasti. dengan kusut, tentu saja
suasana kelas itu menjadi mungkin tegang ya Pak Reno, tegang dan menakutkan Iya bagi betul. anak. Nah, jadi Iya anak itu betul. tidak semangat, jadi malas mau belajar dan tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran hari itu. Mungkin gitu ya Pak Reno. Jadi kita mungkin Iya betul. harusnya eh, di awal pembelajaran itu memberikan kesan yang hangat, sapaan yang hangat kepada siswa. Jangan pas di awal itu kita sudah menunjukkan kemarahan atau kesal dengan anak, sehingga anak pun juga tidak tidak takut dalam mengikuti pembelajaran kita. Itu ya Pak Reno? Ya, betul. Saya setuju sekali dengan Bu Umi bahwa apa dari awal itu harus menarik dan memikat anak ya ketika dalam proses pembelajaran ya biar akan terkesan bahwa anak itu senang akan pelajaran kita ya Bapak Ibu. Eh, Iya Pak Reno. Cukup menarik sekali itu. Cukup sekali menarik ini. Oke, mungkin saya boleh bertanya lagi Bu Umi. Lalu menurut Boleh. pendapat Bu Umi ya apa yang membuat bisa ya membuat kata Bu Umi tadi kan harus membuat siswa itu harus senang dan apa gembira dan tidak membosankan ketika dalam saat belajar. Mungkin apa yang menurut Bu Umi ya, yang bisa membuat itu murid itu merasa senang, ikut gembira, ya karena tidak membosankan kita dalam belajar. Apa menurut pendapat menurut Bu Umi? Bisa Bu Umi sampaikan apa menurut Bu Umi saja ya kan? Apa yang Iya. uh, ya Ya, baik, bisa boleh terima Bu. kasih Pak Reno. Kalau menurut saya ya, eh, membuat murid eh, saya senang, gembira dan tidak membosankan itu Siap mungkin Bu. lebih kita pembelajaran itu kita harus terpusat kepada murid kayaknya Pak Reno. Murid Ya, kita siap. itu harus aktif dalam mengikuti Ya, pembelajaran di kelas saya. Nah, mungkin dengan kita memberikan ice breaking juga ya Pak Reno, ice breaking ya betul. ataupun games supaya pembelajaran lebih seru dan menarik. Jadi kita berikan ice breaking juga kepada anak. Jadi anak-anak lebih semangat gitu. Berikan games juga mungkin lebih seru mereka. Jadi semangat mereka untuk belajar. Begitu kali Pak Reno. Dan kita eh, Kalau menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak. Terus kita misalnya juga kita dengan atur posisi duduk anak kita secara berkala sehingga anak-anak kita itu mungkin tidak bosan. Duduk di situ dari semester 1 sampai semester 2 duduk di situ saja ada perubahan. Jadi mungkin lebih kita atur juga posisi tempat duduknya supaya anak itu tidak bosan. Sesuai dengan keinginan juga, Bu, saya mau duduknya misalnya di depan, Bu, boleh, Bu? Boleh. Bu, saya di belakang aja, Bu, ya? Boleh, gitu. Jadi sesuai juga kita tanyakan juga sesuai dengan keinginannya gitu, Bapak Reno ya. jadi dari Nah, benar sekali Bu. ya. Nah, Selain itu juga benar Pak sekali. Reno, Iya Ibu. kita menciptakan suasana kelas ya, di mana siswa itu misalnya tidak takut melakukan kesalahan. Untuk menanamkan keberanian kepada siswa itu, misalnya kita buat anak itu supaya berani dalam mengungkapkan pendapat atau menjawab pertanyaan, kita bisa katakan ini juga Pak Reno, misalnya supaya anak itu berani ya, kita beri kesempatan mereka untuk berpendapat atau eh, berbicara lah gitu ya. Kita tidak boleh memotong juga. Kita beri kesempatan kepada anak. Terus kalau misalnya dia melakukan kesalahan itu, kita katakan dinginnya Pak Reno, kan Ya. lagi belajar gitu. Ya, Kan lagi belajar. Kalau kalau misal anak kita melakukan kesalahan, dia kan merasa takut, ya, aduh salah nih. Kita bilang begini kali Pak Reno, kan lagi ya, belajar gitu. Sehingga dia bilang, oh iya ya, mungkin dia pikir gini, oh iya Bu ya, kan lagi belajar, nggak apa-apa dong kalau salah, gitu kan? Karena ya. lagi belajar. Maka kita jelaskan juga kesalahan itu adalah suatu yang lumrah gitu ya, dan juga tidak berdosa gitu. Karena kita kan juga sedang belajar. Gitu Pak Reno.
Ya, Ibu. Oke, menarik sekali, Ibu. Saya setuju sekali dengan pendapat Bumi ya. Kalau bahwa kita perlu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak ya kan. Dan tadi Bumi juga telah mengatakan bahwa ketika anak menjawab salah, Bumi kan bilang kan lagi belajar. Itu sangat Mhm. itu Iya, Pak salah Reno. satu bentuk motivasi ya kan. Boleh saya bertanya ya Bu, kalau ketika di dalam kelas ya kan, di dalam kelas ini kan anak pasti antusias ketika dalam mengerjakan tugas. Tadi kan Bu Umi bilang kita butuh menciptakan belajar anak itu senang ya kan, gembira, membosankan tadi kan Bu Umi sudah menjelaskan bahwa harus menciptakan Mhm. lingkungan yang nyaman ya kan, yang nyaman khususnya bagi khusus bagi murid ya kan itu pasti ya kan. Eh, apakah Bu Umi ini sudah mencoba menerapkan ya kan, sudah mencoba menerapkan kegiatan yang bersifat bagaimana tadi ketika menyusun mengatur posisi anak itu apakah ketika kita dalam mengatur posisi itu kan apakah ini bumi sesuai kemauan dia atau eh, anak sendiri yang menentukan itu Bu biasanya Oke, mungkin boleh bercerita Bu ya kalau jadi Pak kayak contoh Reno, tadi ya iya. Jadi untuk misalnya tadi kita atur posisi tempat duduk itu secara berkala saya buat sesuai dengan kadang saya bertanya kepada siswa, anak-anak siapa yang mau duduk di depan? Atau anak-anak siapa yang misalnya yang badannya agak tinggi itu bersedia duduk di belakang, yang rendah di depan ya. Oh boleh Bu, katanya seperti itu. Ada juga yang ingin, Bu sayanya mau di depan Bu. Jadi saya itu kalau misalnya anak ngomong seperti itu, ya monggo, kata saya bilang. Oke baiklah, nah anak yang mau di depan saya atur posisinya mau di depan, yang ingin duduk di belakang yang agak tinggi ya Pak Reno, kalau kasihan juga kalau ya eh, betul anak yang agak rendah itu duduknya di belakang. Jadi saya jelaskan juga sih anak-anak yang badannya agak tinggi di belakang ya gitu. Gitu kan. Jadi kadang-kadang saya buat berbentuk U Pak Reno. Saya atur tempat posisi duduknya itu berbentuk U. Biasa seperti itu. Terus saya buat kadang-kadang buat lingkaran. Kadang-kadang juga saya buat berkelompok-kelompok agar anak itu tidak bosan juga, tidak bosan. Jadi mereka tuh senang. Nah, Bu, saya mau duduk sama, misalnya berpasangan, Bu, saya mau duduk sama. Oh ya, silahkan. Jadi saya itu selalu bertanya juga apa yang diinginkan anak-anak. Sebagai baik. guru kita harus mengatur. Oh, kamu duduk dengan ini enggak juga. Saya itu memberi kesempatan kepada anak kita untuk menginginkan apa yang diinginkannya. Isi Pak Reno. Bu Umi berarti sudah menerapkan berarti ini pembelajaran sudah berpihak pada murid ya. Istilahnya Bu Umi sudah ketika mereka duduk pun berdasarkan keinginannya. Cuman kita menyesuaikan lagi dengan tadi Bu Umi bilang ada tinggi badan mereka ya kan menyesuaikan. Jadi jangan sampai yang badannya tinggi ya di depan otomatis yang ketika anak yang badannya rendah misalkan yang anaknya agak rendah duduk di belakang ya. Berarti saya sangat setuju sekali dengan Bu Umi ini ya kan tentang posisi duduk yang tapi bagaimana ini kan mereka antusias ketika dalam proses pembelajaran ya Bu Umi tadi ya dan ketika Bu Umi juga telah menjelaskan juga bagaimana posisi duduknya boleh saya bertanya ini Bu Umi mengenai tugas ya kan mengenai tugas yang mungkin Bu Umi berikan ya kan saat Bu Umi berikan ketika dalam proses pembelajaran itu eh, kira-kira murid itu antusias atau tidak Bu Umi ya kan antusias atau tidak ketika Bu Umi ngasihkan tugas kepada siswa itu. Kan kadang anak siswa kan ada sebagai yang ingin senang tugasnya itu hanya ingin bermain gitu. Jadi ketika dalam Bu Umi dalam mengerjakan itu siswa itu antusias atau tidak Bu? Begini ya Pak Reno, Ya. mungkin eh, kalau seandainya kalau biasa ya, saya kasih tugas itu kalau terlalu banyak ya, Hmm. terlalu banyak tuh Pak Reno, anak-anak itu kurang antusias untuk mengerjakannya. Oke. Oke. Karena mungkin kayak terlalu banyak kasih pertanyaan dan isinya banyak sekali pertanyaan itu.
tanpa saya memberikan kadang sumber belajar yang beragam dan menyenangkan bagi anak-anak didik saya. Berarti Jadi ketika dalam ya Bumi. Oke, apa Bumi? Ya Bumi. iya, jadi saya tuh kadang ya memberikan tugas yang banyak, anak-anak itu nggak senang. 50% mengerjakan, 50% yang lain itu tidak mengumpulkan Pak Reno, karena banyak pertanyaan tadi ya yang saya berikan. Oke. Oke, tadi ketika dalam menjawab tugas mereka sudah tidak antusias ya kan. Padahal Bumi berharap nanti kan siswa itu antusias ketika baik senang ya kan, antusias ketika dalam belajar ya kan. Mungkin kalau boleh saya tahu ya Bu Umi ya kan, Bu Umi itu menggunakan sumber belajarnya apa saja sih Bu Umi di dalam kelas ya kan, sama kadang akan 50% anak tidak mengerjakan tugas ya kan, mengerjakan tugas Hmm, apa ya. Jadi ini kalau boleh saya tahu ini Bu Umi ini menggunakan sumber belajarnya apa saja sih di kelas Bu? iya. Eh, saya biasanya tuh Pak Reno, Hmm. dalam kelas ya menggunakan Hmm. teks. Nah, kadang Oke. saya juga saya sarankan tuh anak itu pergi ke perpustakaan itu kan. Hanya itu saja. Jadi mungkin anak tuh kurang semangat lah dalam belajar, kurang antusias dalam mengisi tadi. Karena sumber belajarnya itu dari buku teks yang ada di perpustakaan. Mereka kurang kurang apa kurang suka lah gitu Pak Reno. Ya, kurang menarik lah buat Eh, mereka. Iya, benar sekali, Bu. Pasti kurang menarik bagi anak kan. Kalau boleh saya tahu, pernah tidak Ibu mencoba, ya kan, mencoba untuk menggunakan sumber media lain, Bapak Ibu? Pernah tidak Ibu mencoba, ya, ingin coba, ya kan, menggunakan sumber media lain selain buku teks Ibu? Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Pak ya, Pak Reno ya, sebenarnya banyak sih sumber belajar. Ya, Pak Reno ya, Ya, mungkin ya, video-video yang ada di YouTube kan banyak tuh konten-konten kreator yang betul. memberikan apa pembelajaran di situ banyak kayaknya Pak Reno. Terus Ya, tulisan-tulisan yang ada di internet itu kan beragam. ya, Terus bisa juga menggunakan aplikasi yang lagi tren sekarang Pak Reno. Anak-anak ya, tuh kan tahu namanya tuh TikTok. Nah, di situ iya, tuh iya, banyak juga konten kreator yang apa namanya memberikan materi-materi pembelajaran Pak Reno. Banyak yang menarik. Nah, saya tuh berpikir seperti itu saya harus itu kan iya. berikan kepada anak Nah bahwa itu, sumber belajar itu bukan hanya di buku teks gitu ya, tetapi juga di YouTube, di TikTok, artikel-artikel yang lain itu bisa mereka akses untuk mendapatkan ilmu begitu Pak Reno. Mungkin lebih oke. Nah itu dia, senang Bu. kali anak-anak ya. Jadi, ya. Nah, itu betul sekali Bu Umu. Jadi kita tidak hanya menggunakan buku teks ya, jadi berbagai media pun bisa kita gunakan. Yang pasti bagaimana murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Tadi Bu Umu sudah bisa kan menggunakan media sosial, menggunakan TikTok. Ya, tadi Bu Umu juga sebutkan YouTube dan sebagainya ya kan yang lagi tren dan sebagainya. Itu sangat eh, sangat bagus sekali untuk Bumi untuk bagaimana meningkatkan antusias belajar Bumi. Jadi sekarang apa sih sebenarnya rencana Ibu setelah Ibu rencana Bumi ini untuk menyelesaikan untuk tanggapan Umi untuk bagaimana membuat anak antusias ini dalam belajar. Rencana Ibu Umi ini, rencana Bu Umi ini bagaimana? Jadi saya mulai berpikir ya Pak Reno, mungkin yang akan saya lakukan yang pertama itu saya akan merancang dulu pembelajaran yang mengasihkan. Iya, Terus lewat. membuat anak tuh senang ya, menyenangkan, gembira bagi anak-anak saya. Misalnya saya dengan tadi tuh menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video-video yang ada di YouTube, terus juga di Hmm. TikTok.
itu kan banyak sekali. Pokoknya anak-anak mungkin jadi senang dan menarik, mereka menjadi akses itu kan. Iya, Terus siap. mungkin yang kedua itu Pak Reno, tadi yang pertama itu ya, mungkin saya merancang pembelajaran tadi ya, yang mengasihkan, menyenangkan, terus dengan menggunakan sumber belajar yang beragam yang ada di YouTube dan video. Terus yang Iya, keduanya, mungkin saya akan memberikan apa namanya? Saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Pak Reno dengan iya, kepada anak-anak saya, ya. iya, betul. Kemudian bentuk tugasnya itu sesuai dengan minat, minat, bakat murid-murid saya. Nah, Pak Reno, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak Reno, sehingga eh, sehingga membuat murid saya itu mungkin tidak terkesan dipaksa, paksa belajar sesuai dengan kemauan guru tadi itu ya. Iya, Tetapi mereka itu lebih senang mengerjakan tugasnya. Misalnya kita menggunakan bentuk gambar, eh, puisi, dan pantun sesuai dengan minat dan bakat anak-anak tersebut. Yang anak kan suka yang baik. menggambar itu ya. Ada juga anak yang suka buat puisi, pantun. Tuh mereka kadang senang gitu melakukannya. Jadi saya mencoba melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang membuat Oke, sip. anak itu lebih senang, semangat gitu Karena. Bagus sekali Bu, rencananya Bu. Ini ya saya berharap semoga berhasil ya Bu nanti diterapkan untuk anak biar Amin, Pak termotivasi Reno. anak ketika dalam belajar nih. Oke, sekali lagi saya bertanya Bu. Eh, oke, dari ini kan berarti Ibu sudah punya rencana planning yang cukup Ibu terapkan nanti itu pembelajaran berprestasi itu kan. Apa sih komen Ibu terhadap rencana tersebut yang telah Ibu buat nantinya ini? Jadi apa sih sebenarnya komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu buat pada kegiatan ini, Bu? Yang salah satu adalah pembelajaran berdirivisasi itu, komitmen Ibu tuh. Bisa Ibu sampaikan? Mm-mm. Oke, jadi saya tuh akan berkomitmen ya Pak Reno Iya, siap. untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan menggunakan berbagai sumber ya tadi itu yang dari YouTube, TikTok, itu. Terus untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang, selalu senang, bahagia eh, dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan dari saya. Iya, betul sekali, Bu, betul. Saya akan mencerahkan pemilihan sumber belajarnya itu kepada murid saya dengan saya itu memberikan anak-anak boleh mencari sumber belajar itu dari YouTube, dari TikTok, dari artikel-artikel tentang pembelajaran gitu. Jadi anak itu kan mungkin lebih bersemangat, tidak hanya nonton yang tidak-tidak, tapi mengeksplor di YouTube itu dengan hal-hal yang positif. Jadi mengakses pembelajaran, materi pembelajaran. Itu Pak Reno. Oke, ya, bagus sekali, Bu. Saya dukung Ibu untuk melakukan kegiatan ini, khususnya tadi dalam peningkatan apa antusias anak dalam belajar itu salah satu pembelajaran diri saya sangat mendukung Ibu. Saya berharap mudahan ini berjalan lancar ya Bu, berjalan lancar dan juga Ibu nanti setidaknya ini salah satu rencana Ibu yang cukup saya bilang sangat baik sekali yang mungkin nanti bisa juga kita terap pembelajaran untuk diterapkan untuk teman-teman yang lain ya kan karena ini salah satu rencana yang cukup bagi saya ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Bu Umi, mungkin boleh saya tanya lagi ini, kan kita sudah berbicara panjang lebar tadi Bu. Jadi sebenarnya dari topik ini ya kan, apa sih yang mungkin dapat Bu Umi ambil dari pembicaraan kita Bu Umi yaitu apa seperti istilah adalah rangkuman lah dari yang kita bicarakan ini. Menurut Bu Umi itu seperti apa Bu? Hmm, hari ini saya mulai mampu ya Pak Reno
mengidentifikasi apa sih Ya, yang perlu saya lakukan gitu, ya, dalam proses pembelajaran nanti di dalam kelas. yes, Terus saya akan membuat pembelajaran yang seru, ya, yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar, dan untuk mengeksplorasi materi. Nah, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Kalau anak-anak kita bahagia, ya, okay, kita pun juga merasakan sebagai guru tuh ikut bahagia juga, Pak Reno. Anak yes, itu yes. ceria, senang dalam mengikuti pembelajaran dari kita. Nah, berdampak juga kita jadi ikut senang juga melihat mereka. Itu sih. Semoga anak-anak yang saya ajarkan itu semangat nanti belajarnya. Itu sih Baik, harapan ya. saya. Ya. Ya, ini punya harapan yang sangat besar ini dan planning-nya juga sangat baik ini. Oke, sekali lagi ya Bu, saya semoga rencana Ibu ini ya, rencana Ibu itu berjalan dengan lancar. Jadi sih artinya adalah kegiatan yang Ibu lakukan sesuai harapan ya kan Bu Umi. Mungkin saya tunggu ya cerita perkembangan perencanaan pembelajaran Bu Umi selanjutnya ya kan. Dan itu Bu Umi juga dapat bisa melakukan kegiatan praktik baik dengan menyampaikan hasil telah Bu Umi laksanakan ya Bu Umi ya. Oke, Bu Umi. Baik Bu Oke, Umi, mungkin apakah ada yang mungkin dicukupi terima itu ya kasih. Bu Umi ya. Iya Bu Umi. Jadi Terima ini kasih apa ya Pak tadi? Reno. Iya Terima Ibu kasih Bu Pak Umi. Reno atas waktunya sudah mau mendengarkan saya dan sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak ya Pak Reno. Baik Ibu. Amin. Amin, amin Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Dan itu juga salah satu motivasi saya Bu Umi. Saya sharing mendapat berbagi ilmu dari Bu Umi ini hari ini. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama Pak Reno. Baik Bu Umi, mungkin saya harus masuk kelas ya ini Bu Umi. Mungkin lain waktu kita akan berbincang lagi Bu. Mohon, mohon diri ya Bu Umi. Oke Bu Umi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Reno. Siap Bu Umi. Baik, Kita Bu lanjut. Umi, kita akan melakukan sesi kedua ya Bu Umi. Baik, kita Ya. mulai dari Bu Umi ya terlebih dahulu. Boleh silakan Bu Umi. Oke, Ya, yuk, mulai ya Bu Umi. Saya mulai ya Bu ya, Umi. oke. Oke, selamat siang Bu Umi. Maaf, tentunya ini apakah boleh saya bicara dengan Bu Umi? Selamat siang Pak Reno. Boleh Bapak, kalau boleh tahu apa yang dapat saya bantu? eh, apa tujuan Pak Reno ingin ketemu saya siang ini? Mungkin Pak Reno punya ingin Baik Bu dibicarakan. Umi, maaf saya mengganggu. Ya, baik Bu Umi. Saya mengganggu waktunya ini. Saya memiliki permasalahan ya Bu Umi, yaitu tentang pembelajaran itu bagaimana menarik yang memang juga. Suaranya putus-putus Pak Reno. Oh iya, ini kan ya Bu Umi. Lagi. Oh, ini Pak Reno, suara Pak Reno pun putus-putus. Kurang jelas. nih Mungkin Pak Reno ke tempat lain mungkin yang kuat sinyal. kuasi Bu Umi. Mohon ini kita berjalan sebentar. Mm-mm. Oke, baik Bu Umi. Oke. Apakah bisa Bu Umi? Oke. Bisa? Oke siap. Silakan Pak Oke bisa Reno. ya Bu Umi ya. Bu Heeh. Umi, baik. Jadi saya punya satu permasalahan nih Bu Umi. Jadi permasalahan ini lumayan. Saya punya satu siswa ini yang memang sedikit sangat berkebutuhan khusus ya kan Bu Umi. Dia itu tidak mau diatur, tapi dia itu maunya dia sendiri gitu, maunya kemauannya dia sendiri gitu. Jadi berjalan dan sebagainya Bu Umi. Mungkin bisa Bu Umi bantu saya ini bagaimana solusinya. Tentu, tentu boleh Pak Reno. Kalau boleh saya tahu ya, eh, Ya.
permasalahan yang dihadapi Pak Reno sekarang. Sepertinya Pak Reno itu mempunyai permasalahan yang berat. Iya, Ya Pak benar Reno sekali ya. Bu Umi. Iya, benar sekali Bu. Nah, oke, saya punya siswa ya kan yang memang siswa ini yang memang saya sampaikan anak seperti anak berkebutuhan khusus ya kan. Ketika dalam pembelajaran, contohnya dalam pembelajaran itu ketika kita mulai baca doa dan teman-teman baca doa ya kan, anaknya itu tidak suka berjalan kemana-mana Bu, suka berjalan kemana-mana, suka mengganggu temannya ketika dalam saat melakukan baca doa. Mungkin yang lebih agak sedikit yang mungkin yang lebih kadang yang itu kadang suka mengambil barang semacam vitamin temannya itu dia tidak mau dan dia bilang itu barang dia dan dia beli di warung padahal ya jelas nyata itu barang yang memang dimiliki oleh temannya itu ya. Ketika kita bujuk mohon ya dikembalikan, ini kan barang teman kamu gitu kan. Dibilang saya itu beli pak, itu bukan barang dia, barang saya gitu kan. Jadi saya bilang apakah kau pengen minjam? Gitu. Dia saya nggak minjam, ini kan barang saya, untuk apa saya minjam? Tapi jika mungkin dia agak sedikit emosi, barang itu dipatahkannya bu, mungkin ada dipatahkannya patah dua gitu kan. Udah baru diberikannya ke temannya. Padahal kan akhirnya jika dalam awal pas pembelajaran itu kita maunya yang memang bagaimana menciptakan suatu temannya ya jadi tidak tenang ya kan anak yang jadi mungkin agak sedikit mulai keributan ketika ada pada awal-awal pembelajaran itu tuh. Ya, sepertinya memang agak berat ya Pak Reno, permasalahan yang Pak Reno hadapi Iya, dengan iya. menghadapi anak yang menurut saya di luar nalar juga ya, karena barang barang yang diambilnya dianggapnya punyanya, terus kalau mau dikembalikan nggak mau, kalau kembalikannya pun Iya. dipatahkan ya gitu Pak Reno ya, luar biasa. Jadi Iya, Pak betul, Reno, betul. pernahkah, Pak Reno itu mencari tahu begitu ya, apa sih penyebab anak ini melakukan Ya. hal tersebut? Saya pernah melakukan memanggil dia Bu Umi ketika di saat jam istirahat atau ketika jam makan siang kan saya punya kegiatan ketika 15 menit sebelum istirahat kan ada jam makan siang makan kan ya ada jam makan istilahnya kan jadi kita kadang panggil saya kata anak ini bentar misalkan bisa saya bilang eh, apakah ada permasalahan anak itu seperti itu jadi kita orangnya cuma kan Putus-putus Pak Reno. kita ini Mi Halo? ada Bumi Iya, suaranya tadi ya putus-putus, Bumi kurang jelas. Ya, oke mungkin jaringan Bu oke. jadi ketika saat itu dia bilang mengapa kamu melakukan tersebut dia bilang tidak Pak dia bilang saya tanya lagi apakah kamu melakukan itu berbuat baik atau tidak dia tahu kalau apa yang dilakukan itu tidak baik cuman saya bilang apakah ini salah satu proses dia mencari perhatian untuk dia dan temannya ya kan kebetulan kan mungkin mohon maaf ya kan kebetulan kan si anak ini kan salah satu anak broken home ya Hmm, ya iya. memang dia tinggal sama nenek ibunya kan, seperti Hmm, itu jadi mungkin itu salah satu sisi ingin mendapatkan perhatian kebetulan saya wali kelasnya cowok ya kan jadi ingin perhatian bagaimana sih mendapat perhatian sebagai seorang ayah ya kan iya. dan juga temannya ya, seperti itu ya. Mungkin damping ya pernah sih saya akan bertanyakan secara langsung ke dia permasalahan Oke. Jadi anak ini punya masalah ya Pak Reno di rumah ya dengan apa namanya orang tuanya itu sudah pisah ya lah gitu ya Pak Reno ya. Jadi benar anak ibu kasihan juga. Nah, kalau misalnya interaksi anak ini dengan temannya di kelasnya tuh gimana Pak Reno? ya, untuk interaksi sebenarnya dia itu pengen sih berteman yang lebih baik ya cuman kadang teman itu lebih banyak menghindar ya bu karena takut dengan dia itu karena kalau dia bermain itu ya memang kayak model
serius gitu. Contoh ya kemarin itu kalau dia bermain misalkan kejar-kejaran itu memang sampai dapat dia ngejar sampai dapat walaupun ya istilah lelah ya lelah ya kan. Itu pernah kejadian itu tidak sengaja itu anak dia itu bertengkar dengan kakak malah dengan kakak tingkat waktu kelas 6. Malah yang histeris itu anak kakak tingkat saking histerisnya itu dia tuh takut ketemu dengan anak tersebut kelas 6 kak kelas 6 itu saking takutnya dengan anak itu saking histerisnya nggak tahu apa yang dilakukannya ketika dia bilang sampai histerisnya itu dia takut ketemu dengan anak tersebut jadi memang mereka tuh lebih banyak menghindar kenapa daripada nanti dia bilang dia itu kalau bermain itu pak menyakiti gitu dia bilang jadi lebih baik dihindar jadi otomatis dia itu kadang jarang punya teman yang memang hanya temannya sebatas temannya hanya ya halo gitu dia kalau yang memang yang benar untuk dia ngumpul itu tidak ada karena Hmm. memang temannya takut takut ya kan takut sama dia. Oh ya, jadi anak ini tuh sebenarnya mau juga berteman sih ya dengan teman-temannya, tapi temannya yang lain itu tidak mau berteman dengan dia karena takut tadi Pak Reno ya. Iya, takut takut. Iya, jadi eh, itulah karena dari perbuatan tadi sehingga didai oleh teman-temannya. Apakah Pak Reno itu sudah pernah memanggil orang tuanya? Terus Saya, menceritakan masalah tersebut kepada orang tuanya, Pak Reno. Bagaimana iya. tanggapan atau respon orang tuanya, Pak Reno? Saya pernah bercerita ke orang tua ketika itu dia jemput anaknya ya kan kebetulan dia jemput anaknya itu saya bilang mungkin kita bilang kan sambil nunggu ya kebetulan kan pelajaran waktu itu kan pelajaran kelas guru mapel ya kan jadi waktu itu saya masih ada nah, jadi sambil nunggu saya dekatkan ibu bu bisa kita bicara sebentar bilang kan oh iya pak dibilang saya ceritakan permasalahan dia bilang dia bercerita seperti ini orang tuanya sempat datar aja karena mungkin sudah tahu dengan sifat anaknya ya kan dia bilang anak saya itu pak kalau anak saya itu tidak bisa diajak ngajarnya itu jangan kasar misal, atau jangan yang terlalu keras gitu kan lembut juga tidak boleh pak dibilang sedang-sedang saja saya bingung Hmm. kok bisa seperti ini kan sedangkan kita kan bagaimana mengajarkan anak bahwa untuk bisa ya kan sedangkan dia sendiri kan tidak bisa memiliki sikap tanggung jawab ya kan terhadap tugasnya ya kadang tugasnya ini saya bilang tugasnya kadang bu selesai kadang hanya tidak selesai gitu kadang-kadang nggak sama sekali tulisnya gitu kadang bukunya lempar serut lemparkan saja udah selesai gitu kan jadi Hmm. kadang mengajarkan tata keraman juga pun saya bilang ini itu Bu. Jadi kita bilang ini orang tua bilang ini salah satu trik Pak Reno bagaimana menyikapi mengajarkan anak dia gitu mungkin itu salah satu usaha saya akan berusaha seperti itu Bu. Bagaimana ini menghadapi anak yang memang seperti itu tapi dengan kita punya trik gitu saya sudah pernah mencoba sama orang padahal bukannya orang tua bahkan saya dengan orang-orang tua yang lainnya pun saya bertanya ini anaknya di mana ya Bu di rumahnya dia orang tua oh anaknya gini-gini Pak jadi kalau kata orang tua yang lainnya kalau anak dia main ke rumah saya itu saya larang anak main karena takut dibilang karena itu pernah kejadian Bu ini mungkin kejadian sedikit Hmm. mengerikan ini ketika dia bermain kalau tidak salah jambak-jambakan itu memang dijambaknya benar Bu sampai waktu anak itu sampai sekarang jadi memang takut kalau ketemu dia kalau mulai kata teman-teman kalau dia di luar kelas sekolah itu kalau dia bermain misalkan bermain tentang ada anak itu lari yang lain itu semuanya lari jadi ada yang Oh, tidak lari jadi saking takutnya gitu. Jadi orang tua di sekitar yang orang itu saya tanya itu memang udah udah tahu karakter anak tersebut gitu. iya. Oke, Pak Reno, memang luar biasa juga ya anaknya Iya, mungkin itu sebenarnya mencari perhatian. Yang saya tangkap itu orang tuanya sepertinya kayak kurang peduli ya Pak Reno. iya Udahlah benar. semuanya Iya, itu diserahkan kepada gurunya gitu. Udahlah kamu betul. ngajar anak saya itu gimana-gimana gitu. Tapi dengan bilang nggak boleh Kayak gitu ya Bu. dikasarin juga, Kayak gitu ya Bu. boleh Iya, dikasarin, nggak iya boleh benar. tegas juga, nggak boleh bagaimana gitu kan. Iya, Terus sekali Bu. Pak Reno, Ya, apakah Pak Reno itu pernah melakukan strategi pendekatan secara pribadi pada anak tersebut iya, iya. pada saat belajar gitu? Dan bagaimana Pak Reno keberhasilan strategi strategi yang Pak Reno terapkan? Ya benar sekali Bagaimana Bu. Pak Reno?
Pernah saya coba Bu strategi yang mungkin saya lakukan mungkin hampir sama dengan guru lain ya Bu, yaitu pendekatan secara personal ya kan. Jadi ketika dalam pembelajaran itu saya lebih banyak meminta dia itu duduk di samping saya Bu. Jadi duduk Hmm, di samping saya, jadi memang benar-benar itu kadang kursi saya bilang, "Tidak apalah Bapak berdiri, kamu duduk aja di posisi situ," ya kan. Jadi yang penting dia itu di kan kalau posisi saya duduk itu kan agak di pojok. Jadi memang kalau dia tuh kalau saya duduknya, jadi dia nggak bisa keluar, Bu. Dia nggak bisa jalan-jalan lagi. Jadi saya iya bilang, betul. ini tugas, selesaikan ya. Jadi kadang-kadang itu juga kadang jadi cemburu anak ya kan. Jadi kan saya hanya fokus ke dia ya kan, Bu. Jadi padahal saya bilang kadang itu saya kasih pengertian kepada anak yang lain bahwa ini bapak sengaja seperti kan biar dia tidak ganggu kalian. Nah, cuman kan kadang susahnya kan kadang gini, ketika anak yang lain, Pak, saya ingin bertanya ini bagaimana caranya Pak? Ya kan pasti kita dekatin anak tersebut bisa kan Bu. Ada dia kalau kita udah mulai berjalan, udah mulai doa berjalan juga tuh Bu. Gitu Bu. Jadi kadang pendekatan saya lakukan itu mungkin secara personal lah. Jadi seperti itu ya kan. Memang sih kalau kalau seperti itu memang dia tidak kemana-mana Bu. Jadi tidak kemana-mana. Jadi memang dia fokus mengerjakan tugas. Saya tunggu karena sampai selesai itu. Kita sudah sampai selesai. Cuman ya memang harus seperti itu tiap hari gitu. Jadi kadang-kadang kan kita kalau pelajaran kita mungkin bisa, tapi kalau pelajaran teman yang lain kan mungkin kadang kan uh, teman yang lain kadang ngeluh ke saya kan. Contoh kalau seperti guru agama dia bilang, ini Pak Reno murid Pak Reno gini 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 gini. Saya bilang, saya seperti itu Bu, saya bilang. Jadi tapi ya kadang-kadang kan kita juga tidak setiap saat kan Bu, karena kan ada tugas-tugas kelompok ya mau kita harus gabungkan dia kayak gitu kan. Kalau artinya kan biar anak itu berbaur ya kan. Jadi jangan dia sendiri. Memang kalau tugas-tugas pribadi mungkin kita bisa. Kalau tugas kelompok ini ya kadang agak sulit saya dalam mengaturnya itu Bu. Untuk Oke, keberhasilannya bisa sih Bu iya. dalam proses belajar. Cuman itu hanya ketika kita memang betul-betul mendampingi dia 100%. Jadi itu yang kadang-kadang kan mungkin salah satu trik dia kali sebenarnya itu mencari perhatian bagaimana dia itu memang diperhatikan penuh di sekolah ya kan tanpa harus memperhatikan yang lain. Oke. Jadi strategi yang Pak Rino lakukan itu sudah dilaksanakan kan? Iya, Jadi anak tersebut itu didudukkan di dekat Pak Reno sehingga anak iya, tersebut fokus. Tapi ada waktunya Pak Reno pergi jalan dia pun ikut iya, juga gitu ya. iya, Tapi iya, ikut sedikit bergerak. meredam si Pak Reno ya, Iya, iya, tetap sedikit, sedikit meredam. meredam. Jadi ada keberhasilan juga sih di situ strategi yang Pak Iya, Reno lakukan. Nah, bagaimana Pak Reno dengan tindak lanjut dari strategi Pak Reno? Apakah akan mencoba mencari alternatif lain? Bisa Bapak ceritakan ada alternatif lain kan yang ingin Bapak coba? mungkin. Oke, siap. Mungkin saya mencoba ya, Bu, mencari alternatif lain yang mungkin bisa saya lakukan, yang mungkin, saya ingin mencoba, cuman saya belum dengan ingin mencoba itu pembelajaran terpisah tuh, ya. Cuman, takutnya gini, bagaimana dan mencoba apa sih yang dia suka, dengan mengidentifikasi dia dulu. Mungkin dengan namanya cara personal sih, Bu. Apa yang dia suka, pelajaran apa yang dia suka, misalkan cara bermain yang misalkan dalam pembelajaran tuh bagaimana yang suka, apakah seperti itu. Mungkin saya akan coba mencari strategi yang makanya berhubungan dengan keseharian dia atau kesenangan dia, Bu, agar dia maupun fokus ketika dalam pembelajaran, Bu. Artinya jangan sampai dia itu saya yang takutkan kan nanti ketika kita belajar kita sama ratakan dia tidak suka ya kan. Jadi saya nggak suka pelajaran ini, Pak. Saya mau pelajaran itu. Jadi mungkin itu yang perlu saya cari strategi adalah mengidentifikasi anak dulu untuk bagaimana mencari kesenangan dia ketika dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan minat. Ya, setuju sih Pak. Jadi kita itu ya melakukan tadi itu. Ya. Terus setelah itu apakah ada harapan Bapak, Pak Reno terhadap anak tersebut nanti ke Oke. depannya? Harapan saya sebenarnya, ya, harapan saya sebenarnya untuk anak itu ya sedikit paling tidak ada perubahan lah. Perubahan ketika dalam belajar itu dia aktif dalam pembelajaran dan juga mau bersosialisasi dengan teman. Artinya bagaimana sih mengurangi tidak terlalu menyakiti teman lah, kita mau berteman ya kan sesuai dengan alur dia ketika dia bisa remaja Hmm. dia ya kan, yang setidaknya walaupun kita tidak 100% merubah karakter anak karena karakter anak kan sudah terbentuk ini kan kita hanya paling
perlahan-perlahan untuk merubah, ada sedikit perubahan agar lebih baik untuk anak tersebut Ibu ya. Untuk itu saya Bu, ada perubahan sedikit lebih baik untuk anak itu ketika kenapa nanti ketika dia dalam jenjang selanjutnya itu setidaknya dia itu tidak istilahnya tidak dibully lah Bu. Jadi kan nanti kan istilahnya nanti itu akan jadi pembulian nanti anak itu lebih nanti kan penyendiri, jadi introvert ya kan. Jadi bagaimana dia berusaha untuk mencari perhatian dengan cara hal seperti itu. Jadi mungkin sedikit ada perubahan lah terhadap perilaku dia. Ya, berarti mudah-mudahan harapan Pak Reno terhadap anak tadi tersebut Ya, benar. itu sedikit-sedikit ya Pak Reno ya, sedikit-sedikit ada perubahan yang lebih baik. Ya Ya, mungkin tidak langsung terjadi perubahan yang 100% gitu tidak. Jadi mungkin ya bertahap lebih baik lagi, mungkin tidak mengganggu temannya aja itu mungkin kita sudah senang ya Pak Reno. Kalau betul. tidak mengganggu Betul, Bu. temannya, ya Ya, kita berharap seperti itu. Mudah-mudahan harapan Pak Reno itu ke depannya itu dengan anak tersebut tercapai. ya Terus amin dong. Pak Reno, apa sih Mhm. kesimpulan yang dapat diambil ya Pak Reno dari hasil pembicaraan kita hari ini? Oke, baik Ibu. Apa ya, kesimpulan dari yang dapat saya ambil bahwa yang dapat saya lakukan adalah melakukan pendekatan dengan cara pendekatan ya saya personal Ibu. Secara personal dan juga lebih intens melakukan komunikasi terhadap anak tersebut ya kan. Dengan cara saya bilang tadi menanyakan dia, cara belajarnya dia seperti apa, maunya dia belajar seperti apa, apakah dia senang dengan benda-benda pembelajaran konkret dan sebagainya. Mungkin saya harus benar-benar memahami anak itu terlebih dahulu Bapak Bung. Dan selain itu juga saya juga mungkin cari alternatif lain nanti ya bagaimana mungkin saya searching di Google lah nanti di YouTube ini bagaimana sih menghadapi perilaku anak yang seperti ini apakah uh, agar ada perubahan lah untuk anak tersebut setidaknya apa dan itu kan menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru bagaimana kita menjadikan anak itu bukan tidak pilih kasih ya bagaimana anak itu belajar itu sama rata bagi yang siswa lain tapi kita ingin ada perubahan untuk anak itu sendiri itu mungkin Bu. Ya, baik Pak Reno, semoga harapan dan ingin terbaik buat anak didik Pak Reno semoga tercapai ya Pak Reno. Dengan melakukan strategi kita coba. Kalau misalnya strategi itu tidak berhasil, kita coba lagi strategi yang lain. Kita bisa Iya, searching di iya benar mana tadi. saja bagaimana cara mengatasi anak tersebut. Ya Pak Reno ya. Oke, saya terima kasih sekali Bu Umi telah ya masih meluangkan waktunya dan juga mau Ya Pak mendengarkan Reno. saya curhat ya Bu Umi. Jadi curhat ada tentang permasalahan yang saya hadapi ini Bu Umi. Terima kasih sekali ke Bu Umi telah memberikan saya Sama-sama Pak terbuka Reno. ya bagaimana apa yang aku saya lakukan, tindakan yang aku saya lakukan dalam menghadapi siswa saya yang lumayan itu sedikit kita dibilang aktif ya sangat aktif tapi kenakalnya luar biasa. Jadi di sini saya juga sangat terbantu sekali oleh Bu Umi telah membantu saya bahwa apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya perbuat agar ada perubahan untuk anak tersebut dan saya sangat senang sekali Bu Umi setelah membukakan pikiran saya bahwa saya harus punya sebuah strategi ini yang benar-benar membuat anak itu bagaimana sih ada perubahan gitu. Saya sangat Ya setuju Pak sama Reno. telah membantu Ah, saya. sama-sama Pak Reno. Saya mohon maaf sekali ini mengganggu waktu Bu Umi, Ya tidak mengganggu apa-apa Pak waktu Bu Reno. Umi ya jam istirahatnya dan mungkin nanti ketika mungkin saya butuh sesuatu permasalahan mungkin saya bisa bertanya lagi dengan Bu Umi ya. Ya Karena baik Pak Reno. ini, Cerita saya Pak saya Reno. iya, saya sangat butuh sekali teman sharing yang memang bisa membantu saya ketika dalam menyelesaikan masalah. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf Ya sekali nggak dengan apa-apa Pak Reno. kesalahan dan terima Ah, kasih Bu Umi terhadap telah membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Bu Umi, baik. Mohon maaf mengganggu waktu. Baik, Assalamualaikum Bu sama-sama Umi. Pak Reno. Semangat buat kita Pak Reno ya. Selamat Bu Umi. Baik Oke. Bu Umi. Oke. Baik. Oke siap Bu Umi. Oke Bu Umi, boleh kita bacakan refleksi Ya. kegiatan hari ini Bu. Siapa dulu Pak Reno ya? Bu Umi dulu. Oke, Bu Umi dulu. Oke. Nah, saya akan merefleksikan Ya, siap. refleksi diri latihan refleksi diri yaitu Ya. pertanyaannya
Ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan itu berjalan dengan baik, terus koci, koci ya saya. Ya, Koci, boleh. Pak Reno dulu ya, Koci cukup Eh, terbuka untuk boleh. berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Reno. Nah, yang kedua, apa sih yang masih perlu diperbaiki dan atau ditingkatkan? Mungkin saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam ya, dan mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis. Saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan baik dari coaching. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching itu saya meluangkan untuk menenangkan pikiran saya dan fokus pada apa yang saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan tersebut. Jadi saat melakukan coaching itu saya berusaha untuk fokus ya, fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Saya juga tidak menghakimi dan tidak bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin saya lebih mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Oke, siap. Oke, mungkin umpan balik dari saya sebagai coach yaitu adalah apa sih yang saya rasakan pada saat coaching ya. Yaitu saya sini merasa senang sekali ya, senang sekali karena melakukan coaching ini karena di sini saya bisa mendapatkan sebuah solusi ya kan, terhadap permasalahan yang saya hadapi sehingga lebih baik lagi dan selain itu kegiatan itu menjadi lebih memotivasi saya. Motivasi saya untuk melakukan perbaikan diri, untuk terus belajar dan belajar serta meningkatkan diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu dari akses open balik saya dari coach sebagai coach Bu. Oke. Mungkin Oke, itu terima dari kasih Pak saya. Reno. Ya, Bu Umi, baik. Mungkin itu dari saya, Bu Umi. Baik, Ya, kita lanjut yang kegiatan coach yang kedua ya, Bu Umi. ya. Ya, baik. Oke, baik. Untuk kegiatan coach yang kedua yaitu dari saya yaitu apa yang Silakan. sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya kan. Yang sudah baik dan berjalan baik selama percakapan yaitu adalah adanya interaksi ya antara komunikasi yang baik dan respon serta feedback antara coach dan coach. Dan di sini juga coach terbuka dalam berbagi pengalaman yang dihadapinya ya kan. Dan sini saya sebagai pendengar mendengarkan penjelasan dari coach Yan itu dengan penuh perhatian. Ya kan. Ketika dalam pembelajaran, saya itu berusaha mendengarkan apa sih permasalahan yang dihadapinya. Dan lalu yang kedua, apa sih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kan? Yang perlu diperbaiki adalah dengan melakukan pertanyaan yang berbobot, ya, yang mana pertanyaan itu mampu menggali lagi permasalahan yang dihadapi sehingga mendorong coach berpikir lebih kritis. Selain itu juga saya juga saat saya bertanya itu salah satu adalah saya kadang terlalu cepat dalam menyampaikan ya pertanyaannya. Jadi sehingga itu membuat coach itu kebingungan karena mungkin saking cepatnya saya melontarkan pertanyaan itu kadang buat coach bingung dan mungkin perlunya pertanyaan berulang itu harus disampaikan. Dan itu yang perlu saya perbaiki yang mana saya mungkin perlu berlatih bagaimana cara menyampaikan itu jangan bertahap lah pelan-pelan jadi tidak hanya aja seperti itu jadi bisa bertahap bagaimana ya agar mudah dipahami oleh coach itu sendiri. Soal yang ketiga yaitu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence yaitu kehadiran penuh presence sebelum dan saat melakukan coaching ya kan. Oke.
sebelum mulai saya berusaha menenangkan diri dulu ya kan. Kadang kita kan kadang-kadang belum siap gitu ditanya itu kita menenangkan Iya. diri dulu untuk tetap fokus Mhm. tentang apa yang akan harus saya lakukan nantinya dalam melakukan coaching ya kan. Setelah itu saya berusaha melakukan berusaha tidak menghakimi ya kan atau membuat coach merasa bersalah ya kan dan berusaha terbuka dan mendengarkan apa yang permasalahan yang disampaikan oleh coach itu. Jadi saya berusaha untuk terbuka dan mendengarkan dengan penuh perhatian apa sih yang akan disampaikan, permasalahan yang akan disampaikan oleh coach itu tersebut. Ya, kan? Itu yang mungkin yang ketiga. Yang keempat itu apa sih yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya, yang saya lakukan yaitu saya yang saya lakukan adalah untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu dengan berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot ya kan yang mampu menggali lagi permasalahan yang dihadapi oleh coaches ya kan untuk mendorong coach itu berpikir lebih kritis ya, tentang pertanyaan yang diajukan dan saya juga coba mengukur waktu bagaimana dalam kegiatan ini agar bisa berjalan dengan lancar dan ketika dalam saya menyampaikan pertanyaan pun bisa dipahami oleh coaches ini juga ya karena mungkin kayak tadi saya bilang kan saya menyampaikan terlalu cepat ya kan mungkin dan selain itu agar pertanyaan juga yang saya sampaikan itu mudah dipahami dan diterima oleh coach itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Mungkin silahkan dari Bumi sebagai umpan Oke, balik dari itu. iya. Oke, baik. Eh, Sebenarnya apa yang saya rasakan ya pada saat kucing, di kucing, itu saya merasa sangat senang dan lega dapat melakukan coaching dengan coach. Jadi saya tuh merasa sangat senang, merasa sangat gembira setelah menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan membantu coach untuk menjadi lebih baik lagi. Saya merasa termotivasi juga untuk terus belajar dan meningkatkan diri saya agar dapat menjadi lebih baik lagi, menjadi guru penggerak yang lebih baik lagi, gitu ya Pak Reno. Mungkin itu saja Pak Reno. Terima kasih. Baik, kayaknya seperti kita sudah sampai di penghujung kegiatan ini. Semoga kegiatan kita ini mendapat berkah ya, kan kita mendapat ilmu, Amin. sama-sama mendapat Ya, ilmu, amin Pak dapat Reno. juga pengetahuan bagaimana melakukan proses kegiatan coaching ini. Baik, Bu Umi, mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita juga sama-sama tadi sudah saling menyampaikan, saling berbagi pengalaman, saling berbagi informasi, bahkan saling bagaimana menyelesaikan permasalahan yang telah kita hadapi sama-sama ya Bu tadi ya. Iya Pak Reno. Ya, dan terakhir kegiatan tadi kita lakukan adalah refleksi. Kita sudah masing-masing merefleksi apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki, dan apa juga yang harus bagaimana cara kita sebagai mengkondisikan apa dalam kehadiran penuh juga bagaimana kita memperbaiki dalam meningkatkannya. Bahkan kita juga memberikan masing-masing umpan balik yang telah kita lakukan ya Bu. Ya, Ya, betul sekali Pak Reno. iya, mungkin kita akhiri ya kegiatan kita hari ini. Kita cukupkan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bumi yang mau berpartisipasi dalam lomba saling bercerita pendapat itu. Terima kasih Bumi atas bantuannya dan terima kasih atas kerjasama yang semoga kita sukses selalu. Ya, sama-sama Pak Reno. Terima kasih Bumi. Baik, kita hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sudah ditunggu di ruang utama ya, Pak Reno sama Bu Umi. Ya, baik Bu Eli. Nah, keluar ya Pak Reno. Oke, siap. Izin keluar Bu Eli. Izin keluar, siap. Iya Bu Umi, silahkan. Izin keluar Ibu.